Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur di awal bulan ini kita boleh disapa akan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-16. Namun berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan memberi kita penglihatan dan pendengaran rohani, sehingga kita mulai mampu mengalami kehadiran dan pekerjaannya di sekitar kita. Roh Kudus menolong kita mengembangkan kepekaan rohani ketika kita berjalan bersamanya. Kepekaan rohani adalah sebuah karunia yang harus diterima dan dilatih. Alkitab menunjukkan bahwa mereka yang mati secara rohani tidak dapat melihat dan mengerti perkara-perkara rohani. Dalam Injil Matius 13 ayat 14 sampai 15. Tanpa penglihatan rohani, kita bisa berada di tengah-tengah karya besar Tuhan dan kita tidak mengenalinya. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara melihat sekeliling kita dari sudut pandang manusia dan melihat kehidupan melalui mata rohani. Orang bukan Kristen akan memandang kejadian-kejadian di dunia sekitar mereka dan menjadi bingung. Kita akan melihat kejadian yang sama mengenali karya Tuhan dan menyesuaikan hidup kita dengan karyanya. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang mencari Tuhan, kita akan mengenali karya Roh Kudus yang mempertobatkan dan mengarahkan hidup kita kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dalam Roma 3 ayatnya yang ke-11. Seseorang tanpa persepsi rohani bertemu dengan orang yang sama, tetapi tidak menangkap makna kekal yang sedang terjadi dalam kehidupan orang itu. Orang lain akan mendengar filosofi dan kecenderungan baru dalam masyarakat dan tidak mengerti bagaimana memandang hal itu dari sisi kebenaran. Kita akan mendengar suara Tuhan di tengah hiruk-pikuk suara dunia ini, dan kita akan tetap bertahan di tengah-tengah keadaan yang membingungkan. Dosa menumpulkan kepekaan kita, yang pada akhirnya membuat kita buta dan tuli secara rohani. Jangan puas hanya melihat dengan mata kita dan mendengar melalui telinga kita, tetapi tidak menangkap apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mari kita minta kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang berkuasa untuk menajamkan kepekaan kita terhadap karya Tuhan di sekitar kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh memiliki mata yang dapat melihat dan telinga yang mendengar sebagaimana semestinya. Ajar kami peka akan apa yang terjadi di sekitar kami, di lingkungan kami. Dan kiranya Tuhan Kau Allah Roh Kudus menolong memampukan kami memahami semuanya. Kami serahkan hidup kami selanjutnya. Tuhan tolong mampukan setiap kami untuk kami lebih dengaran dan peka akan pimpinan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.